Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baiklah, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran matematika. Nah, kalau sebelumnya kita sudah membahas persamaan lingkaran ya, persamaan lingkaran yang berpusat di titik O atau 0,0 dan persamaan lingkaran yang berpusat di titik A, B. Nah, untuk yang sekarang yang akan kita pelajari adalah masih berkaitan dengan lingkaran, tapi kita yang pelajari adalah kedudukan titik terhadap lingkaran. Nah, apa yang dimaksud kedudukan titik terhadap lingkaran ini? Misalnya kita mempunyai sebuah lingkaran ya. Ini sebuah lingkaran. Nah, ini saya buat titik di sini. Nah, berarti kedudukan titik ini terhadap lingkaran adalah dia berada di dalam lingkaran itu sendiri. Nah, kalau saya buat titik itu di sini ya, berarti titik ini berada pada lingkaran ya, karena lingkaran itu kumpulan dari titik-titik yang memiliki jarak yang sama dari titik pusatnya. Nah, berarti kalau titiknya saya letakkan tepat di sini, berarti dia tepat pada lingkaran. Kalau ini di dalam lingkaran, ini tepat pada lingkaran. Kalau saya buat titik sembarang di sini, berarti titik ini berada di luar lingkaran. Nah, bagaimana kita menentukan sebuah titik itu nanti berada di dalam lingkaran atau tepat pada lingkaran atau di luar lingkaran? Nah, kita bisa menggunakan persamaan lingkaran ini. Nah, jadi titik yang kita tulis ini, titik kan memiliki ordinat dan absis ya. Titik itu bisa kita nyatakan dalam X1, Y1. Nah, ini misalnya titik A ya, misalnya titik A berada pada X1, Y1, berarti ordinat dan absisnya ini sudah jelas ya. Ya. Nah, berarti kita tinggal substitusikan saja nilai X1 dan Y1 ke persamaan lingkaran ini. Kalau nilainya ya, nilai dari X1 dikuadratkan ditambah Y1 kuadratkan itu kurang dari R kuadrat. R ini jari-jari lingkaran, maka secara otomatis titik itu berada di dalam lingkaran ya. Tapi kalau nilai X1 dikuadratkan ditambah Y1 kuadratkan itu sama dengan nilai R kuadrat, maka dia tepat pada lingkaran atau pada ini ya, kumpulan titik-titik pada ini ya, atau pada lingkaran lah yang jelasnya. Kemudian kalau X1 dikuadratkan ditambah Y1 dikuadratkan lebih besar dari jari-jari lingkaran, maka dia pasti berada di luar lingkaran. Nah, simpel ya sebenarnya. Nah, kita tahu bahwa kalau persamaan yang ini kita gunakan 1, 2, dan 3 ini adalah persamaan lingkaran yang berpusat di titik 0 ya, 0,0 atau titik O. Nah, bagaimana kalau persamaan lingkaran yang berada di titik A, B, maka kita bisa gunakan persamaan ini. Ya, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, tinggal substitusi aja nanti nilai titik ini. Kalau ini nilai titik yang akan kita uji ya. Titik ini tinggal nilai X1-nya kita masukkan sini ya, sedangkan A dan B ini adalah pusat lingkaran ya, pusat lingkaran. Nah, kalau nilainya kurang dari R kuadrat berarti sama dengan ini di dalam. Kalau sama dengan R kuadrat pada lingkaran. Kalau lebih besar dari R kuadrat di luar lingkaran. Nah, sama juga kalau kita menggunakan persamaan ini. Nah, yang jelas ini tanda ini ya. Kali ini Bapak tulis yang kurang dari saja, tapi kalau ini bisa kalian cermati di sini. Kalau tandanya sama dengan berarti pada, kalau lebih dari itu di luar ya. Nah, gitu aja. Dah. Untuk lebih jelasnya bagaimana materi ini, kita kasih contoh aja biar mudah ya. Biar mudah memahami materi ini. Tentukan kedudukan titik-titik berikut terhadap lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 25. Nah, kita tahu bahwa berarti di sini sudah ketahuan bahwa R-nya, R kuadrat, nilai dari R kuadrat itu adalah 25. Karena persamaan lingkaran E kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat ya. Nah, jadi seperti itu. Dari sini sudah ketahui R-nya atau jari-jari lingkaran adalah 25. Nah, jadi kita tinggal mensubstitusikan, ini adalah koordinat, ini titiknya ya. Ini titiknya. Kalau kita gambar ini misalnya gini. Nah, ini kita gambar. Berarti kalau kita gambar gini lingkarannya. Kenapa? Karena persamaan ini adalah persamaan lingkaran yang berpusat di titik O atau 0,0 ya. Ini X, ini Y. Sedangkan jari-jarinya berapa? 25. Berarti ini R-nya 5 ya. Kalau R-nya saja ini akar dari 25 berarti 5. Berarti kalau kita lihat di sini ini 5 panjangnya dari sini ke sini. Dari sini ke sini juga 5. Dari sini ke sini 5 ya. Jari-jarinya jelas R-nya nilainya 5 gitu ya. Nah, dari sini. Nah, sekarang kita lihat titik min 2,4 ini di mana? Kita lihat min 2, berarti X-nya min 2 kan di sini. Ini min 2. Nah, terus koma 4, berarti di sini 4. Nah, kalau kita perkirakan di sini kan Y-nya 4. Min 2,4 itu letaknya di sini kira-kira. Berarti kalau kita gambar dengan sederhana, oh udah dipastikan ini berada di mana?
di dalam lingkaran. Berarti titik ini kemungkinan adalah di dalam lingkaran. Nah, kita cara mengujinya gimana? Tinggal diuji menggunakan persamaan ini aja. Berarti misalnya X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat itu sama dengan berapa nilainya? Kita hitung aja. Ini kan X1 berarti min 2 dikuadratkan ditambah 4 kuadrat. Berarti sama dengan berapa? Ya, sama dengan berapa? Ini kan min 2 kuadrat 4 ditambah ini 16 ya. 20. Nah, lihat 20 nih. Berarti apa ini? Nilai 20 ini kurang dari 25 atau sama dengan atau lebih dari. Nah, berarti nilai E kuadrat ini 20 ini adalah kurang dari 25. Nih, berarti nilai X1 kuadrat tambah Y1 kuadrat itu kurang dari R kuadrat nih, karena R kuadrat 25. Karena nilainya ini 20, pasti kurang dari 25. Ini kan 25 nih. Nah, yang ini kalau kita jumlahkan dapat 20. Kalau nilainya kurang dari ini, ingat tadi, kalau kurang dari berarti di dalam lingkaran. Nah, karena setelah kita gambar pun ternyata memang dia titik ini berada di dalam lingkaran. Berarti jawabannya untuk yang A, titik min 2,4 ini berada di dalam lingkaran. Ya, titik ini berarti titik min 2,4 berada di dalam lingkaran. Ini posisinya tepatnya di sini. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang titik B. Titik B itu berada di mana titik B? 4,-3. Kita substitusi lagi ya. Nah, kita substitusi aja. Berarti kita masukkan sini, berarti X1 kuadrat, Y1 kuadrat ini masukkan aja nilainya berapa? X1-nya berapa? 4 kuadrat tambah 3 kuadrat. Min 3 kuadrat. Nah, berapa nilainya? 16 tambah 9 sama dengan 25 ya. Nih. 16 tambah 9 kan dapat berapa? Dapat 25 kan? Nah, 25. Kita lihat 25 itu berada di mana? Nah, sedangkan R-nya 25. Oh, berarti sama dengan R kuadrat dong. Sama dengan 25 nih. Nih. 25 nih. 25 kan? Nah, berarti hasil dari ini dijumlahkan sama dengan 25, berarti titik ini ya. Titik berapa? Titik 4,-3, 4,-3 ya. X-nya 4, Y-nya min 3 ini berada di tepat pada lingkaran. Berarti tepat pada lingkaran ya di sini. Tepat pada lingkaran ya. Berarti titik ini pada lingkaran ya, lingkaran. Nah, gitu ya. Berarti kalau kita gambarkan berapa ini? 4,-3 berarti X-nya 4 ya, X-nya 4 di sini, Y-nya min 3 di bawah di sini dia. Nah, kalau kita gambar di sini. Y-nya min 3 sini. Nah, dia tepat pada lingkaran di sini posisinya. 4,-3 itu gitu ya. Nah, kalau sini min 2,4. Nah, gitu ya. Nah, sekarang kalau 5,-1 di mana? 5,-1 substitusi lagi. Ya. Pokoknya caranya substitusi aja ada nilainya. 5,-1 berarti X-nya kan 5. 5 kuadrat tambah min 1 kuadrat. Berapa nilainya? 25 tambah 1. Dan 26 kan? 26 itu kalau R-nya kan 25 ya. Ini kan 25. Berarti 26 itu lebih besar dari 25. 26 itu lebih besar dari 25. Artinya titik ini di luar lingkaran ya, di luar lingkaran gitu loh ya. Nah, ini berarti titik C 5,-1 ini di luar lingkaran. Kalau kita gambarkan X-nya 5, Y-nya min 1 berarti kita di sini. Nah, titiknya di sini. 5,-1 gini ya. Nah, kalau kita gambarkan seperti ini. Oh, berarti ini titik C ini berada di luar lingkaran. Jadi seperti itu ya caranya ya. Oke, untuk lebih mempermudah karena variasi soalnya kan banyak ya. Kalau jenis seperti ini banyak variasi soal. Kita bahas contoh soal berikutnya. Yang kedua ini saya hapus. Saya hapus saja semua di sini. Kecuali gambar lingkarannya ya. Kita lanjutkan contoh yang berikutnya. Misalnya gini, contoh berikutnya. Jika lingkaran X ya, misalnya. Jika. Ini contoh yang kedua. Lingkaran. Ya singkat aja, lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat ditambah 6X ditambah 2Y tambah 2 sama dengan 0. Ya.
menyinggung ya, menyinggung maaf ya, saya ulangi contohnya ya. Nah, itu ya. Persamaannya ini, misalnya persamaan lingkaran. Jika lingkarannya ini, maka tentukan ya, tentukan kedudukan titik ya, titik misalnya titik A misalnya 5,8. Nah, kedudukan titik A 5,8. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita sudah tahu bahwa persamaan lingkaran kan ada yang seperti ini ya. Ada yang seperti ini. Nah, kita dari sini kita bisa mencari apa? Bisa mencari R-nya. Ya, karena ini kalau kita substitusikan atau langsung mau kita substitusikan ke sini. Ya, substitusikan ke sini kalau nilainya. Ingat ya, tadi udah dijelaskan, kalau nilainya itu lebih besar dari 0 di luar, kalau sama dengan R itu pada lingkaran, kalau kurang dari R itu berarti dia berada di dalam lingkaran. Kita substitusi, ini kan X1, ini Y1. Masukkan aja ke persamaan ini, persamaan lingkarannya. Kalau persamaannya gini berarti masukkan ke sini. Jadi ke X1 kuadrat tambah Y1 kuadrat. Kalau ini kan persamaan lingkarannya tanpa ada satu-satunya. Kalau mau substitusi diubah sini aja. Tambah 6X1 tambah 2Y1 tambah 2. Nah, nanti hasilnya ini berapa? Sama dengan 0, kurang dari 0, atau lebih dari 0. Kita masukkan aja. Berarti 5 kuadrat ditambah 8 kuadrat ditambah 6 kali ini 5 ditambah 2 kali 8 ditambah 2. Kita lihat nih, nilainya positif semua ya. Positif semua, ini pasti lebih dari 0 nilainya. Lebih besar dari 0. Berarti ini sudah dipastikan titik ini ya. Ini kan positif, kalau jumlahkan kan besar, lebih dari 0. Nah, kalau ini berarti sudah dipastikan bahwa titik ini ya. Titik ini berada di mana? Di luar lingkaran ya. Lingkaran gitu ya. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi mudah. Caranya tinggal substitusi aja koordinat ya, titik itu, absis dan ordinatnya ini ke dalam persamaan lingkaran, baik persamaannya berpusat di 0 atau berpusat di titik tertentu. Jadi tidak usah bingung, yang penting tinggal substitusi saja. Nah, kalau tadi kita mempelajari kedudukan titik terhadap lingkaran, sekarang ada satu lagi ya, satu lagi nih saya hapus ya, yaitu kedudukan garis. Kalau tadi titik, sekarang garis. Kedudukan garis terhadap lingkaran. Nah, kedudukan garis terhadap lingkaran ini ada beberapa jenis ya. Yaitu ada yang di luar lingkaran, misalnya gini, saya gambar, oh ini ada garis nih. Ini kan lingkaran. Ya, saya gambar garis gini. Oh, ini ada garis. Berarti ini garisnya ini saya hapus dulu. Ya, garis ini berada di luar lingkaran, ya. Nah, ini. Nah, terus kalau misalnya ini saya buat garisnya seperti ini. Nah, ini berarti ada menyinggung satu titik di sini. Jadi garisnya ini menyinggung salah satu titik di sini. Satu titik saja. Berarti itu memotong satu titik atau namanya menyinggung lingkaran. Ini menyinggung. Jadi menyinggung lingkaran. Jadi garis ini menyinggung lingkaran. Nah, terus kalau yang seperti ini, satu lagi misalnya seperti ini. Nah, ini kan nih ada dua titik nih ya. Berarti apa? Ini memotong dua titik. Memotong dua titik ya. Jadi ada tiga posisi garis di sini. Bisa di luar lingkaran, berarti dia tidak menyentuh sama sekali dengan lingkaran. Kemudian menyinggung lingkaran, ini bersentuhan pada satu titik. Kemudian ada ini bersentuhan pada dua titik atau memotong dua titik ya. Jadi seperti itu. Nah, bagaimana untuk mencari nilai sebuah garis itu berada di luar lingkaran, menyinggung lingkaran, atau
memotong di dua titik ya. Caranya kita harus tahu dulu ya persamaan diskriminan. Persamaan diskriminan itu diperoleh dari persamaan kuadrat ya. Persamaan kuadrat kan kita tahu persamaan umumnya. Persamaan umumnya adalah AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 ya. Jadi nilai diskriminan atau D itu sama dengan ya B kuadrat min 4 kali A kali C. Nah gitu ya. Jadi B-nya dapat dari mana? Dari koefisien X pangkat 1 ya. Kalau A-nya koefisien X pangkat 2 dan C-nya itu konstanta. Jadi dari situ ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, kalau D-nya nilai D ini kurang dari 0 ya, maka dia tidak memotong lingkaran. Nah, artinya garis itu di luar lingkaran ya, lingkaran. Nah, kalau D-nya sama dengan 0 itu menyinggung ya. Garisnya menyinggung. Menyinggung itu berpotongan satu titik ya, menyinggung lingkaran. Nah, gitu ya. Kalau D-nya itu lebih dari 0 berarti dia memotong, garisnya ini memotong ya. Garis, kalau saya tulis ini singkat aja, garis memotong dua titik ya, dua titik pada lingkaran. Nah, memotong dua titik pada lingkaran. Nah, kapan kita mendapatkan persamaan ini, persamaan kuadrat? Nah, jadi nanti persamaan garis, kita tahu bahwa persamaan garis, persamaan umumnya adalah ya, MX tambah misalnya C ya. Kalau persamaan lingkaran kan X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat ya. Ini persamaan yang berpusat di 0,0. Nanti kalian substitusi nilai Y-nya ini. Nilai Y kan sama dengan M kali MX tambah C ini ke sini ya. Ke sini atau ke persamaan satunya itu. X min A tambah Y min B ini kuadrat ya. Sama dengan R kuadrat. Atau persamaan satunya itu. X kuadrat Y kuadrat AX BY C 0 gitu ya. Masukkan aja nilai Y ini ke persamaan sini. Nah, kalau ini sini ya, kalau yang ini sini ya. Jadi seperti itu. Nah, bagaimana contoh realnya biar kalian tidak bingung ya. Kasih contoh real aja Pak, biar kami tidak bingung. Oke, kita kasih contoh ya. Contohnya gini misalnya. Ya, contoh. Ya. Contohnya misalnya tentukan kedudukan garis ya, tentukan kedudukan garis. Ya, garisnya Y sama dengan 2X min 1, Y sama dengan 2X min 1 terhadap ya, terhadap persamaan lingkaran, terhadap lingkaran. Nah, lingkarannya ini persamaannya X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 2X tambah 2Y min 4 sama dengan 0. Ini persamaan lingkarannya. Ini persamaan garisnya. Nah, sekarang garis ini kedudukannya di mana? Apakah di luar lingkaran, menyinggung lingkaran, atau memotong lingkaran di dua titik? Nah, gitu ya. Jawab. Cara jawabnya gimana? Masukkan aja Y ini ke dalam sini. Berarti kita masukkan X kuadrat nih ya. Terus ditambah Y kuadrat kan, Y-nya saya ganti ini. Kan Y sama dengan 2X min 1. Saya masukkan ya 2X min 1. Nah, karena ini kuadrat, kuadrat. Tambah 2X tulis. Nih. 2Y berarti tambah kan, 2 tulis, Y-nya masukkan ini 2X min 1 ya. Terus dikurang 4. Nah, sama dengan 0. Udah tinggal kita tulis lagi X kuadrat. Ini kalau dikuadratkan ya. Nah, ini kuadrat berarti 4X kuadrat ya. Ditambah ya, dikurang 4X plus 1 ya. Kalian diharapkan bisa menghasilkan ini ya, dari ini. Ini kan kuadrat ya. Caranya tinggal gini aja. 2X min 1 kali 2X min 1 ya. Ini kali ini kali ini, dan seterusnya ini kali ini kali ini ya. Dapatnya ini nanti. Terus ditambah yang ini 2X. Terus ini berarti tambah 4X. Ini kali ini min 2 ya.
min 4 sama dengan 0. Nah, ini kita kumpulkan yang X kuadrat, jumlahkan semua. Di X kuadrat jumlahkan, berarti ini tambah ini adalah 5X kuadrat. Nah, ini tambah ini ya. Terus ini dengan ini jumlahkan nih. Ada ini ada ya. Ini min dengan min habis tinggal plus 2X. Nah, gitu ya. Nah, terus ini ada 1 di sini. Ada min 2, ada min 4. Berarti min 6 tambah 1 min 5 sama dengan 0. Nah, setelah kalian dapat seperti ini, setelah kalian dapat persamaan ini ya. Setelah dapat persamaan ini, berarti kan ini tahu 5 ini adalah A, ini adalah B, ini adalah C, ya. Ini A, B, C. Nah, tinggal kamu apa? Kamu substitusi aja. Nah, kamu cari D, ya. Kamu cari nilai D-nya. Setelah kamu substitusi seperti ini, kamu cari nilai diskriminannya. Nah, diskriminannya kita hitung. Berarti nilai diskriminan dari persamaan ini D sama dengan B kuadrat min 4AC. Berarti sama dengan B-nya berapa? 2. Berarti 2 kuadrat. Min 4 tulis. A-nya berapa? A-nya 5. Tulis 5. Ya. C-nya berapa? C-nya min 5. Ya, gitu ya. Berarti ini 4. Min dengan min jadi plus. 4 kali 5, 20 kali 5, 100 ya. Berarti ini 104, 104. Nah, D nilainya 104. 104 ini lebih dari 0. Kalau lebih dari 0 apa? Oh, berarti memotong di 2 titik. Ya, berarti ini garis ini memotong lingkaran di 2 titik. Ya, gitu ya. Gitu aja ya, memotong lingkaran di dua titik. Jadi seperti itu ya cara ngerjakannya ya. Berarti kalau kita gambar seperti ini garisnya nih, ini lingkarannya, ini garisnya gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, oke. Contoh berikutnya biar lebih paham lagi ya. Contoh berikutnya biar lebih paham, ini Bapak hapus ya di sini ya. Nah, Bapak hapus saja yang sini. Ini hapus. Mudah-mudahan bisa difahami ya. Kalian catat ya. Jadi yang dicatat itu bukan hanya yang Bapak tulis, tapi yang Bapak sampaikan melalui suara ya. Ya, jadi gitu ya. Contoh misalnya jika lingkaran, ini contoh 2. Jika lingkaran, nah ini misalnya X kuadrat tambah Y kuadrat ya, tambah 6X tambah 2Y tambah 2 sama dengan 0 ya. Itu lingkarannya itu menyinggung Y, menyinggung garis ya, garis Y sama dengan X tambah K. X tambah K ya. Gitu ya. Maka nilai K adalah titik-titik. Nah, ingat menyinggung garis ya, ingat nih. Berarti sebelum kita menjawab ya, kita lihat oh menyinggung itu berarti D-nya sama dengan 0. Nah, tapi sebelum kita cari D, kita substitusi dulu. Langkah pertama, substitusi ya, substitusi nilai Y sama dengan X plus K kemana? Ke persamaan lingkaran ya, ke persamaan lingkaran. Nah, lingkarannya mana ini persamaannya? Nah, berarti udah makan Y X plus K, masukkan ke sini. Berarti X kuadrat tulis ya, nih X kuadrat tambah Y kuadrat. Y-nya kita ganti ini X plus K, berarti Y kuadrat berarti X plus K kuadrat. Gitu loh ya, paham ya? Nah, terus apa lagi? Tambah 6X, tulis 6X. Tambah 2Y, tulis 2. Y-nya kita ganti X plus K, karena Y sama dengan X plus K ya. Terus tambah 2 sama dengan 0 gitu ya. Nah, ini dapatnya gimana? X kuadrat tulis tambah, ini berarti apa? X kuadrat ditambah 2X kali K. Nih, ini dijabarkan seperti Bapak bilang tadi, caranya kalau kuadrat ditambah K kuadrat ya. Jadi seperti itu. Mudah-mudahan kalian bisa nih. Ya, ditambah 6X ini. Kalau yang ini ya, kalau kalian bingung ini dapatnya dari sini, ini dikuadratkan. Cara mengkuadratkan udah Bapak bilang tadi.
X plus K. Kalau kuadrat itu berarti gini, X plus K. Jadi ini kali ini dulu dapat X kuadrat. Ini kali ini kan XK. Kali ini lagi XK, berarti 2XK ya. Terus K kali K, K kuadrat ya. Ini 6X dari sini tambah lagi 2 kali X, 2X. Ini 2K, 2 kali K, 2K tambah 2 sama dengan 0. Nah, jadi seperti itu. Kumpulkan lagi. X kuadrat dikumpulkan semua. Berarti ini dengan ini 2X kuadrat. Nah, gitu ya. Terus, apalagi yang dikumpulkan? Yang X-nya pangkat ini ya. Ini dengan ini. Nah, ditambah 8X nih. Sorry. Nah, ini. Sama-sama X nih ya. Terus ditambah lagi ini. Yang ini cuman ini aja ya. Ditambah 2XK ya. Tambah ini lagi 2K. Sorry. K kuadrat dulu. Ini K kuadrat tambah 2K tambah 2. Nah ya, pastikan semua udah dijumlahkan. 2X dapat dari mana? Ini tambah ini 2X ya. X kuadrat tambah X kuadrat 2X kuadrat. 8X dapat dari mana? Nah, ini tambah ini ya. Karena tidak ada lagi kawannya ya. Terus setelah itu ini dapat dari mana? Ini hanya satu aja, ini tulis. K kuadrat mana? Ini tulis ya. Terus 2K dapat dari mana? Ini tulis. Ya, ini 2K. Terus 2 dapat ini. Dah, sama dengan udah ada yang terlewat. Semua sudah kita jumlahkan, sudah kita tulis. Nah, sekarang kita kumpulkan yang mana yang ada K dengan mana yang ada X-nya. Kita kumpulkan aja ya. Sehingga dia membuat sebuah persamaan. Ini kita tulis 2X kuadrat. Nah, ini kan ada X, ada X. Berarti kita tambah. Nah, kita keluarkan di luarnya X. X kali berarti apa? 8. X kali 8 kan 8X ditambah ini 2K. Ini ya. Jadi kalau ada X-nya dikeluarkan X-nya ini sama-sama ada X-nya kita keluarkan. Jadi X kali 8 nih 8X. X kali 2K 2XK. Ditambah gini lagi. Ya. Ditambah ini jadi satu kesatuan aja nih. Berarti ini satu kesatuan. Jadi K kuadrat tambah 2K ditambah 2. Nah, udah kelar sama dengan 0. Nah, sekarang kita cari nilai apa? Katanya menyinggung garis. Berarti ingat kalau kata-kata menyinggung ini berarti kita D-nya sama dengan 0. Kita tulis. Berarti ini nilai A-nya. Ini nilai ini kan B ya. X-nya saya pindah sini aja biar kamu enggak bingung. X-nya saya pindah ke sebelah sini. Nah, ini X, ya, ini saya pindah ya. Nah, berarti kan kalau ini A, koefisien X kuadrat, koefisien X pangkat 1 ini adalah B. Jadi dari sini ke sini ini adalah nilai B. Nah, dan ini semuanya dari sini ke sini adalah nilai dari C. Nah, sekarang kita cari D. D sama dengan 0. Ya, D sama dengan 0. Karena menyinggung ya. Aturannya kalau menyinggung itu D sama dengan 0. Nah, gimana caranya? Kita hapus dulu nih. Kita hapus. Nah, D sama dengan 0. Berarti D sama dengan 0. Karena apa? Menyinggung ya. Menyinggung ya. Nah, kan kita yang ditanya berapa nilai K. Nah, kita tulis D itu apa? Ya. D itu adalah B kuadrat min 4 kali A kali C. Nah, karena menyinggung ini sama dengan 0. Berarti kita tulis B-nya berapa? B-nya ini 8 plus 2K. Ini B kuadrat. Tuh min 4 tulis. A-nya berapa? 2. C-nya berapa? Ini tulis lagi. C-nya adalah K kuadrat plus 2K plus 2 sama dengan 0. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, ini dikuadratkan. Dikuadratkan dapat berapa? Mudah-mudahan bisa nih. Berarti 4K kuadrat ditambah ya 32K. Ini mudah-mudahan bisa. Caranya pokoknya dikalikan aja gini ya. Ini saya hapus. Pokoknya cara mencari kalau seperti itu dikuadratkan itu tinggal gini aja. Pak, ini kalau dikuadratkan gimana sih ya? Ya, kalau gini kuadratkan gimana? Ya. Misalnya gini, saya tulis gini. Oh, berarti 8 tambah 2K kali
8 tambah 2K gitu loh ya. Berarti ini kali ini kan 64 ya. Ini kali ini ini kali ini dulu. Ini kali ini ditambah 16K. Ini kali ini pun tambah 16K. Ini kali ini sama dengan 4K kuadrat. Nah, ini saya tulis dulu yang pangkat tinggi dulu nih, 4K kuadrat. Terus 16 tambah 16 kan 32 ya. Terus ini sebelah sini berapa? 64 tulis. Nah, ini dari yang ada di dalam kurung ini hasilnya ini. Nih, kalau saya tulis gini ya. Min. Ini kali ini berapa? 8 ya. 8 kali K kuadrat. Ini kali ini kan 8 kali K kuadrat 8K kuadrat nih. Karena min ini min. Terus min ini kali ini min 8 kali 2 min 16K ya. Terus ini min 8 kali 2 plus 16 sama dengan 0. Ya udah, ini boleh dibuka kurungnya sekarang, buka kurungnya ya. Karena ini pun udah saya distribusikan ke sini tadi. Nah, sekarang yang ini sama dijumlahkan aja. Berarti ini tambah ini berapa? Min 8, berarti min 4K kuadrat gitu loh ya. Min 8 dengan plus 4 kan. Terus min 16 dengan ini berapa? Jadi positif 32K. Nah, ini dengan ini berapa? Ya 64 dikurang 16 ya, 14 ambil 6 8, ini hasil 5 ini ya, 48 ya, positif 40 adalah sama dengan 0. Nah ya, jadi gitu. Setelah itu gimana? Setelah itu, nah kalian cari nilai K yang memenuhi. Nah ini kan bilangannya ini genap semua, kita bagi 4 aja semua, kedua ruas. Bagi min 4 pun boleh ya, supaya ini positif. Kalau bagi min 4 jadi K kuadrat ya, ini saya bagi min 4. Kalau saya bagi min 4 32 berarti min 8K. Ini saya bagi 4 berarti min 12 ya. Ya, sama dengan 0. Nah, setelah itu tinggal kita gini kan. Kita cari. Nah, ini berarti K, ini K. Berapa bilangan kalau jumlahkan min 8 dikalikan min 12? Kalau jumlahkan 8 perkalian jumlahkan 8 berarti berapa? Sorry, ini ya, ini ya. Ntar dulu, ini min 4 terus ini 32. Ya. Setelah itu berarti bilangan ini dibagi 4 32, sorry ini yang salah ya. Karena apa? 32K dikurang 16 kan 16 ya. Ini 16, maaf. Jadi dibagi min 4 itu min 4 ya. Nah, gitu ya. Min 4K. Nih, nih. Berapa bilangan dijumlahkan min 4 dikalikan min 12? Berarti kan min 6 tambah 2 ya. Min 6 kali 2 kan min 12. Min 6 ditambah 2 kan min 4 ya. Jadi K yang pertama itu nilainya 6. K yang kedua nilainya min 2. Ini ya, ada 2K yang memenuhi ya. Jadi itu. Jadi nilai, jadi kesimpulannya nilai K yang memenuhi agar garis Y sama dengan X plus K itu menyinggung lingkaran adalah K sama dengan 6 dan K sama dengan min 2. Jadi seperti itu ya, mudah ya. Nah itu caranya ya. Jadi saya rasa cukup sekian dulu ya materi tentang kedudukan garis terhadap lingkaran. Jadi masih ada sebenarnya, masih ada beberapa contoh, yaitu nanti bahasan berikutnya kita nanti akan membahas yaitu kedudukan lingkaran
terhadap lingkaran. Nah, kalau tadi kan dimulai dari titik terhadap lingkaran, ya ini titik, ini lingkaran. Terus ada garis terhadap lingkaran, garis ini lingkaran. Nanti yang ketiga adalah lingkaran terhadap lingkaran. Nah, posisinya gimana ya? Apakah dia bersinggungan atau satu titik atau pada jarak tertentu akan kita pelajari pada pertemuan yang akan datang. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai bukti aktivitas kalian telah menyimak pelajaran hari ini, silahkan tulis nama, spasi kelas di kolom komentar.